Raja Ampat dikenal di mata internasional sebagai destinasi kelas dunia. Mulai dari resort, perpaduan kars yang memukau, dan laguna-laguna yang memanjakan mata. Gugusan kepulauan berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kami berkesempatan mengunjungi salah satu pulau di Raja Ampat, yaitu Misol. Misol termasuk daerah segitiga karang dunia dan puluhan ikan hias yang terdapat di dalam lautnya, yaitu sekitar 75% ikan hias dan segitiga karang dunia juga terdapat di daerah Misol. Misol Selatan merupakan salah satu kawasan konservasi dan kawasan wisata bahari yang sudah terkenal di dunia. Nama saya Satarudin Loji, jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Distrik Misol Selatan. Secara geografis, Desa Vavanlap terletak di Kepulauan Misol bagian selatan. Desa Vavanlap adalah kampung induk atau kampung terdahulu sebelum kampung-kampung lain. Sebagian besar kampung itu lahir dari Desa Vavanlap atau Kampung Vavanlap. Pagi itu, suasana kampung Yelu terasa cerah. Yelu merupakan salah satu kampung yang ada di Misol Selatan. Adalah Pak Syarif, salah satu penduduk Misol Selatan yang mendapat perawatan oleh Rumah Sakit Apung Nusa Waluya. Sehari-hari Pak Syarif adalah seorang petani. Di umurnya yang cukup tua, Pak Syarif masih bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pak Syarif menderita penyakit hernia selama 10 tahun. Dengan berbagai kendala, ia tidak dapat berobat ke Sorong. Nama saya Syarifuddin, umur 76 tahun. Saya sudah 10 tahun kena penyakit hernia karena saya bekerja sebagai petani. Untuk menjadi petani saya ke kebun, itu ke kebun biasanya pakai perahu atau pakai kapal. Di Pulau Yelu tidak bisa bikin kebun. Ya, saya sering biasa di kegiatan sehari-hari saya biasa mengangkat kayu, pisang, dan keladi. Kampung Yelu Raja Ampat merupakan wilayah yang strategis dari objek wisata di Misol Selatan. Misol Selatan memiliki panorama yang indah.
keanekaragaman hayat yang tinggi, dan salah satu pulau terbaik untuk snorkeling dan menyelam. Ekowisata berfokus pada kawasan dengan wisata alam yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, konservasi, dan pendidikan masyarakat lokal. Dilematis memang, suatu tempat yang sangat indah dari segi pariwisatanya, tetapi sangat kurang dari sisi kesehatan masyarakatnya. Pada kasus ini, Pak Syarif sudah menjalani hidup dengan hernia selama 10 tahun. Hernia adalah kondisi kesehatan yang terjadi ketika lemak, jaringan, atau bagian dari organ tubuh mendorong melalui titik lemak atau lubang di otot perut atau jaringan ikat. Para dokter di Rumah Sakit Apung, mereka memang sering menemukan kasus ini pada laki-laki maupun perempuan. Ya selama 10 tahun saya merasa sakit di badan saya. Ya, rumah sakit jauh dari sini. Saya ke Sorong biasanya 8 jam naik kapal. Ya biaya mahal dan saya sudah cukup tua. Ya saya pasrah sudah. Bagi Pak Syarif, selagi masih bisa beraktivitas, akan tetap dijalani. Pak Syarif adalah salah satu masyarakat yang terdampak dari jauhnya fasilitas kesehatan yang ada. Perkenalkan, nama saya Haidar, anak dari Bapak Syarifuddin, anak yang ke-6 dari 7 bersaudara. Umur saya sekarang kurang lebih 30 tahun. Ya dari awal kan Bapak juga kan pengen operasi juga karena sudah beberapa tahun ini kan rasa kesakitan yang penyakit hernia itu. Nah jadi kebetulan kita juga dapat info dari pasien yang sudah pernah berobat di sini. Nah dari situ Bapak juga memutuskan kalau lebih baik kita ke sini saja, ke rumah sakit sini. Karena kalau ke Sorong atau ke kota-kota lain kan mungkin bisa makan waktu juga. Terus sekarang kan kendala juga musim angin, musim ombak gitu. Makanya dari situ saya juga maksudnya ya berpikir kalau ya Bapak punya kesimpulan begitu ya lebih baik juga karena agak dekat juga dari kampung ya gitu. Jadi penyakit Bapak ini, Bapak mengalami penyakit ini mungkin sudah sekitar 10 tahun lebih lah. Iya. Terus kalau dia merasa kesakitan itu jikalau kedinginan. Nah, kalau kedinginan atau mungkin kalau pas Bapak kan petani. Jadi biasa kalau hujan kan biasa kerja-kerja di dalam hujan itu kalau kedinginan rasa kesakitan begitu. Ya jadi kalau di Kampung Yelu itu memang ada perawat suster, ya tapi karena di situ kan kalau kita mau berobat nanti kita dialihkan ke Dabatan, kecamatan, iya. Jadi terus kalau di ini maksud jujur aja ya, ya karena di perawat-perawat yang di Yelu itu juga kadang maksudnya kalau kita panggil itu tidak sekali langsung jalan. Nah, kadang juga ya maksudnya ada alasan-alasan yang ya entahlah mau alasan gimana. Hadirnya Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II memberikan titik cerah bagi masyarakat Misol Selatan. Tenaga medis yang memadai dan stok obat yang tersedia dapat dikatakan cukup untuk penyakit yang umumnya ditemukan di Misol Selatan.
saat ini kita berada di ruangan apotik Rumah Sakit Apung Nusawaluya II. Di sini kami menyediakan alat-alat kesehatan beserta obat-obatan yang diperlukan selama pelayanan medis di Rumah Sakit Apung Nusawaluya II. Terdapatnya apotik atau ruangan obat di Rumah Sakit Apung Nusawaluya II sangat membantu masyarakat Misol Selatan untuk menerima resep dari dokter dan masyarakat. Mereka dapat mengkonsumsinya dengan takaran yang sesuai tanpa harus jauh-jauh ke Sorong. Untuk obat-obatan sendiri pada umumnya kurang lebih untuk obat-obat penyakit kronis seperti obat darah tinggi, kolesterol itu umumnya sering keluar karena kita sendiri memiliki fasilitas untuk cek laboratorium. Untuk penyakit-penyakit ya di luar kronis biasanya kebanyakan penyakit musiman seperti penyakit batuk atau flu. Tapi untuk daerah pesisir sendiri yang lumayan banyak keluar biasanya itu obat-obat untuk penyakit mata ataupun sakit telinga dan juga penyakit kulit, karena penyakit kulit sendiri banyak terjadi di daerah-daerah yang notabene-nya pesisir, karena biasanya seperti jamur seperti itu, terus skabies seperti itu. Di situ nanti kita akan menyediakan obat-obat kulit yang kiranya dibutuhkan oleh pasien. Nama saya Yustri Meliani Meliala, berusia 26 tahun di RSA Nusawaluya II sebagai dokter umum. Dr. Yustri Meliani Meliala adalah seorang dokter umum yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Setelah lulus dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Yustri merantau selama 1 tahun di Jakarta sebagai dokter umum. Dr. Yustri mendapat tantangan untuk memberikan pelayanan medis di Misol Selatan, Desa Vavanlap dengan kasus-kasus yang cukup unik. Kebanyakan sih kasus yang saya temui itu kasus yang unik-unik, terutama di kasus kulit ya. Di sini itu saya banyak menemukan kasus kulit yang sudah bercampur-campur, jadi tidak hanya satu diagnosa saja, tapi sudah beberapa diagnosa penyakit yang sudah bercampur sehingga ada sedikit kesulitan dalam mendiagnosa penyakitnya. Apalagi masyarakat di sini itu masih banyak yang melakukan pengobatan tradisional di kulit mereka, sehingga ketika mereka datang kulitnya itu dalam kondisi sudah teroles dengan kayak ramuan-ramuan tradisional, sehingga dokter itu sedikit kesulitan untuk mendiagnosa penyakitnya. Solusinya tuh kita biasanya tetap memberikan pengobatan sesuai dengan kecurigaan kita akan penyakit itu. Lalu biasanya kita suruh pasiennya untuk datang kembali untuk kontrol, untuk mengevaluasi pengobatannya gitu. Jadi kalau memang ada yang kurang setelah pengobatan pertama, kita berikan lagi pengobatan tambahannya begitu. Sebenarnya masalah yang paling sering kita hadapi adalah ketika mulai pengadaan untuk satu pelmet. Biasanya itu apoteker akan berperan untuk menyediakan obat-obat yang akan disediakan selama pelayanan medis di satu daerah. Biasanya kita akan melakukan pengadaan itu mulai dari permintaan ke kantor yang ada di Jakarta. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti itu ada obat-obat yang tidak tersedia, dikarenakan setiap daerah itu sendiri punya beberapa penyakit yang mungkin tidak sama dengan daerah yang lain. Nah, ketika obat-obatan tersebut tidak tersedia, nah di situ masalah biasanya timbul. Pada saat terjadi masalah tersebut, biasanya kita akan melakukan permintaan cito atau misalnya permintaan yang harus disegerakan oleh
kantor yang ada di Jakarta untuk dikirim ke sini. Namun itu kembali lagi karena daerah-daerah yang kita datangi adalah daerah-daerah terpencil, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar untuk mengirim obat-obatan tersebut. Masalah lain juga timbul dari sisi anak, baik itu balita sampai remaja. Rentannya anak-anak di Misol terkena TBC dikarenakan pola hidup yang tidak sehat, asap rokok, dan asap knalpot kapal menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit pernafasan pada anak. Dari awal penyakit anak saya batuk berlendir. Terus saya datang berobat dan diajukan ke polik umum. Setelah diperiksa sama dokter Yuli dianjukan ke UGD. Setelah itu tangani di UGD, di asapin atau apa namanya? Iya, nebu. Setelah di nebu, ditunggu beberapa saat, disuruh ronseng. Setelah di ronseng, dikonsultasi lagi sama dokter anaknya, disuruh nginap. Cuma pada saat itu saya tanya ke keluarga, mereka belum, maksudnya nggak setuju, jadi kita bawa balik. Ya menjelang 2 hari dikasih obat yang dikasih sama dokter. Ya sudah, akhirnya anaknya itu kambuh lagi. Jadi langsung kita bawa masuk ke sini Kamis sore. Setelah itu ya sudah ditangani sama dokter Mona. Akhirnya ditanya mau nginap, saya bilang iya. Ibu persetujuan untuk dihimpus, saya bilang iya. Ibu pemasangan oksigen, saya bilang iya. Ya sudah, dinaikkan ke atas sini, dirawat nginap. Saya mendengar ada rumah sakit apung, saya datangi dengan anak saya datangi rumah sakit dan penyakit saya dicek oleh dokter. Dari pemeriksaan akhirnya tindakan operasi. Saya sangat bersyukur atas tindakan dokter untuk menyembuhkan penyakit saya. Saya merasa syukur akhirnya penyakit saya bisa disembuhkan oleh tim dokter SER. Dokter Ika mengunjungi saya setelah habis operasi. Keluarga saya sekarang sedang sekali. Tim dokter dari Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II melakukan tindakan yang seharusnya diterima oleh Pak Syarif sebagai masyarakat Misol Selatan. Sangatlah membantu warga seperti Pak Syarifuddin yang memiliki kendala dengan jauhnya fasilitas kesehatan.
Melihat Papua yang begitu tertinggal dalam bidang kesehatan, membuat Yayasan Dr. Share menjadikan Papua menjadi destinasi utama untuk melakukan pelayanan medis. Tanggapannya jujur saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa bergabung dengan Rumah Sakit Apung ini, karena di sini pertama saya selain mengabdi, saya itu juga belajar banyak hal di sini. Saya belajar mengenai kasus-kasus pasien yang sungguh unik-unik gitu ya. Kemudian saya juga belajar mengenai tentang kehidupan gitu, karena berbeda dengan dulu pasien-pasien yang di kota, pasien-pasien yang di sini ketika kita berhasil mengobati penyakitnya, mereka itu menunjukkan wajah yang sungguh sangat senang sekali, gembira sekali, dan sangat berterima kasih, sehingga membuat saya menjadi lebih tergerak lagi hatinya, menjadi lebih ingin lagi untuk mengabdikan diri saya. Tidak adanya sarana kesehatan di pedalaman dan kampung-kampung yang terisolasi juga menjadi tantangan tersendiri. Jarak puskesmas yang seringkali sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat 3T, akibatnya mereka sulit menjangkau petugas kesehatan dan petugas kesehatan pun sulit menjangkau mereka. Belum lagi soal petugas kesehatan yang jumlahnya masih sangat sedikit. Tanggapan kami untuk pemerintah dan sebagai masyarakat itu kami sangat bersyukur adanya Rumah Sakit Apung ini, karena baru pertama kali adanya program ini diperuntukkan untuk desa distrik Misol Selatan, sehingga kami sangat bersyukur. Masyarakat banyak yang berobat juga harus mau ke Sorong, harus rujukan ke Sorong, banyak yang nanti kita harus korban untuk pakai kendaraan speed untuk lari bawa pasien yang emergensi ke Sorong. Tetapi dengan adanya Rumah Sakit Apung ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kesehatan. Kami sangat berterima kasih banyak karena program kesehatan seperti ini jangan sampai pada tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya itu lebih lagi, supaya dihadirkan Rumah Sakit Apung di seputaran Kepulauan Misol dan khususnya untuk distrik Misol Selatan, dan pada kampung-kampung, entah itu pada tahun ini untuk di Fafanlap, mungkin ke depannya di Yelu atau Kampung Dabatan atau Kampung Harapan Jaya atau Kampung Kayerepok. Kira-kira seperti itu. Saya rasa senang sekali karena sudah terbantu. Awalnya perasaan saya cemas karena dengan kondisi anak saya, tapi setelah ditangani sama dokter Mona sama dokter anaknya di sini, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Anak saya sudah dirawat dengan baik di sini. Saya sangat berterima kasih dengan Dr. Share ini. Saya harap Dr. Share bisa membantu kami di Indonesia, di bagian Indonesia Timur, khususnya Papua. Ya maksudnya kalau harapan saya rumah sakit ini ke depannya mungkin ya sekarang pokoknya sudah sudah bagus lah. Tapi alangkah baiknya supaya lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Biar pasien-pasien juga rasa puas gitu. Terima kasih Dr. Share. Memiliki topografi yang bervariasi seperti dataran tinggi yang masih dipadati hutan hujan tropis
dataran rendah berawal, padang rumput, lembah, danau, dan laut yang bersih membuat Papua menjadi salah satu tempat terindah di Indonesia. Namun, tak selamanya keindahan itu membawa banyak manfaat. Keragaman topografi tersebut ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi Papua untuk berkembang.